calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Brigita Oktaviani, tentunya dalam program Kupas Tuntas Universitas Kuningan. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu fasilitas di Universitas Kuningan dan juga kita akan berbincang mengenai salah satu program studi di Universitas Kuningan yang setiap tahunnya juga banyak sekali diminati, dan tentunya bersama mahasiswa yang berkuliah di sana ada Kak Firda. Hai Kak Firda. Hai Kak. Gimana kabarnya nih, baik? Alhamdulillah baik ya. Oke Kak Firda, di sini kita bakal berbincang-bincang nih mengenai jurusan yang Kak Firda ambil di Universitas Kuningan, yaitu akuntansi gitu ya. Kak. Oke, gimana nih Kak Firda? Jadi dulunya Kak Firda ini kenapa sih bisa memilih akuntansi di Universitas Kuningan ini gitu? Iya Kak, pada awalnya itu setelah Firda lulus dari SMA, Firda disarankan oleh orang tua untuk berkuliah di Universitas Kuningan. Oke. Lalu Firda cari program studi yang kira-kira kedepannya memiliki prospek kerja yang luas, dan ketemulah dengan program studi akuntansi. Di program studi akuntansi Universitas Kuningan saat ini sudah terakreditasi A. Seperti yang kita tahu ya Kak, bahwa lulusan dari program studi akuntansi ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Betul. Atas dasar itulah Firda pilih program studi akuntansi di Universitas Kuningan. Oke, betul sekali ya. Jadi program studi akuntansi ini, kita ini memiliki prospek kerja yang luas banget nih Kak Firda ya. Nah, untuk pembelajaran sendiri nih, mungkin calon mahasiswa baru bertanya-tanya gitu ya, karena akuntansi ini kan tidak jauh dari ngitung gitu ya Kak Firda. Jadi pembelajaran di Universitas Kuningan ini seperti apa nih menurut Kak Firda? Oke, kalau proses pembelajarannya sendiri sih seperti yang saya alamin ya Kak, bahwa saya kan lulusan dari SMA dengan jurusan IPA, yang tentunya sangat bertolak belakang sekali dengan program studi saat ini ya Kak. Nah, awalnya sih takut gak bisa ngikutin proses pembelajaran di program studi akuntansi. Tapi ternyata setelah masuk di program studi akuntansi, semuanya menjadi mudah. Karena pada saat masuk kita juga belajar dari basic dulu, dari awalnya dulu, dari dasarnya, dengan bimbingan para dosen dan tutor yang tentunya kompeten di bidangnya, menjadikan Firda ini lebih bisa menguasai materi di program studi akuntansi. Oke, calon mahasiswa baru juga ini jangan takut gitu ya Kak Firda untuk mencoba di program studi akuntansi meskipun tidak memiliki background di akuntansi gitu ya, karena kalau akuntansi itu kan beda ranah gitu ya dengan hitung-hitungan yang menurut kita itu susah gitu. Dan kita juga belajarnya dari dasar dulu nih, jadi jangan khawatir untuk keseharian gitu ya kalau bahasa Sundanya. Nanti kita juga pasti bakal belajar gitu ya Kak Firda ya. Nah, untuk fasilitas sendiri nih Kak Firda di program studi akuntansi ini ada apa aja sih? Oke Kak, jadi bagi teman-teman nih yang mau masuk di program studi akuntansi, kita ini bukan saja belajar melalui materi bersama para dosen ya Kak. Kita juga dapat melatih soft skill yang kita punya, tentunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di program studi akuntansi. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman ikutin. Yang pertama nih Kak, ada yang namanya pelatihan pajak terapan brevet A dan B. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi yang bekerja sama dengan Tax Center untuk menghasilkan konsultan pajak yang profesional dan berkualitas, serta mampu bersaing di dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan dan dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Selain itu, bagi teman-teman yang mau masuk atau mau kerja di kantor pelayanan pajak nih, bisa mengikuti pelatihan relawan pajak sebagai dasarnya, yaitu untuk pengisian e-filing dan perkuliahan umum yang diselenggarakan oleh Tax Center yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Selain itu juga di program studi akuntansi ada yang namanya pelatihan dan ujian sertifikasi ACPA. Pelatihan dan ujian sertifikasi ini diselenggarakan oleh Tax Center yang bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, nanti sertifikat ini bisa menjabatani para lulusannya untuk bekerja di kantor akuntan publik. Lalu ada yang namanya pelatihan komputerisasi. Nah, pelatihan komputerisasi ini untuk akuntansi keuangan, di mana programnya bernama E-Solution Financial Professional. Kita nih Kak, programnya ini sudah bekerja sama dengan perusahaan Siltex Singapura, di mana program ini sudah menjadi kurikulum di program studi akuntansi. Jadi lulusannya nanti sudah mengantongi sertifikat internasional. Selain itu juga bagi teman-teman yang pengen jadi seorang investor atau senang dengan dunia investasi, bisa nih gabung dengan Galeri Investasi. Di Galeri Investasi ini bukan saja memberikan fasilitas berupa edukasi, literasi, dan sosialisasi terkait pasar modal, tetapi juga memfasilitasi bagi para investor dan calon investor untuk melakukan transaksi saham, serta bagi mahasiswa akhir nih Kak,
Bagi mahasiswa akhir itu bisa sekali mengumpulkan data-data yang diperlukan bagi tugas akhirnya atau yang kita kenal dengan skripsi, Kak. Oke, gitu. Itu sudah komplit sekali ya dan menarik sekali nih. Jadi buat calon mahasiswa baru pun kita emang kalau kuliah ini terkenal dengan mahasiswa yang otodidak gitu ya, kayak kita mencari materi itu tidak harus dari dosennya gitu, dan kita mencari materi dari sana sini, dan tentunya di Fakultas Ekonomi di akuntansi ini sudah difasilitasi gitu ya Kak, dengan berbagai sertifikasi yang kerjasamanya pun sudah sampai ke luar negeri gitu ya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru udah kayaknya nggak perlu takut lagi gitu ya Kak Firda ya untuk join di akuntansi ini gitu. Oke nih, berbicara tentang sertifikasi dari sekian banyaknya gitu ya, dan kita juga sudah dijembatani oleh sertifikat yang akan kita punya yang nantinya bakal kita gunakan untuk di dunia kerja gitu ya, karena itu benar-benar penting banget ya, karena di mana-mana kalau misalnya kerja suka dicari yang fresh graduate dan berpengalaman, dan sertifikat itu bisa dijadikan untuk pekerjaan kita nanti supaya cepet dapetnya gitu ya Kak Firda ya, dan di akuntansi ini ada yang seperti itu ya. Ada. Oke, berbicara tentang ranah kerja nih Kak Firda, dari pengerucutan Kak Firda sendiri nih dari berbagai sertifikasi, kira-kira di akuntansi ini bisa jadi apa aja sih gitu? Oke, untuk prospek kerjanya sendiri nih Kak, yang kita kenal mungkin lulusan akuntansi ini kerjanya di bank sebagai banker atau staff accounting. Tapi ternyata banyak sekali prospek kerja yang dari lulusan akuntansi. Ada yang namanya auditor internal, auditor eksternal, akuntan manajemen, akuntan syariah, konsultan jasa atestasi, lalu ada akuntan publik, ada juga bisa menjadi budget analis, bisa menjadi manajer keuangan juga, bahkan bisa menjadi pelaku usaha mandiri, Kak. Betul sekali, jadi tidak cuma banker doang gitu ya, itu adalah standarisasi dari akuntansi, dan lebih dari itu masih banyak sekali pekerjaan yang bisa kita pakai gitu ya setelah belajar di akuntansi ini begitu. Untuk calon mahasiswa baru juga mungkin bakalan ikut gabung di Universitas Kuningan di akuntansi, dan mungkin Kak Firda juga bakal ngajak nih sama calon mahasiswa baru buat ikut bergabung di akuntansi ini. Halo teman-teman semuanya, bagi yang belum bergabung dengan universitas, yuk segera bergabung di Universitas Kuningan, pastinya di program studi akuntansi yang saat ini sudah terakreditasi A, akuntansi balance. Oke, akuntansi balance itu sama seperti pembelajaran ya gitu ya. Kalau nggak balance katanya itu belum afdol gitu ya. Oke, terima kasih banget nih Kak Firda ya sudah menemani di Kupas Tuntas hari ini bersama dengan saya dan juga bersama Universitas Kuningan. Semangat terus kuliahnya, semoga sukses dan juga tercapai cita-citanya nanti ya. Terima kasih juga untuk calon mahasiswa baru yang sudah menonton episode Kupas Tuntas hari ini bersama Kak Firda dari program studi akuntansi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tentunya dengan jurusan lain. Uniku Jaya.